1, 2, 8 lagi. Nah, Ayo. ya, 4 gue kemarin naruh. Nar. Lu 6 ya, lu 5, gua 2 ya, Nar. Kirim gue fotonya. Ayo, Indra, mulai, Indra. Gue berapa? Oke. 8. 8 udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bener, Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang induksi matematika. Oke, induksi matematik. Induksi matematik adalah merupakan teknik pembuatan yang baku dalam matematika. Misalnya N adalah pernyataan yang bergantung pada N bilangan positif. Kita ingin membuktikan bahwa N benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, langkah induksinya yang pertama, basis induksi, tunjukkan P1 itu benar. 2, hipotesa induksi, misal N benar untuk semua bilangan positif N kurang lebih dari sama dengan 1. 3, buktikan bahwa N plus 1 itu sama dengan benar. Bukan. Nah, contohnya, tunjukkan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai N sama dengan N buka kurung N plus 1 per 2 untuk N lebih dari 1. Nah, jawabannya yang pertama mencari menggunakan basis induksi. Untuk N sama dengan 1, jadi 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Jadi 2 per 2. Jadi sama dengan 1. Itu benar. Yang kedua, dengan cara hipotesa induksi. Andaikan untuk N lebih dari sama dengan 1. 1 ditambah 2 tambah 3 seterusnya sampai N itu sama dengan N plus 1 per 2. Itu juga benar. Yang ketiga itu dibuktikan untuk N plus 1. 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai N plus N plus 1 sama dengan N plus 1 dikali N plus 2 per 2. Nah, buktinya 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai N plus 1 sama dengan N kali N plus 1 per 2 plus N plus 1. Nah, terbuktinya jadinya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dibaca ya. Selanjutnya, Nara. Prinsip induksi yang didapatkan generalize. Prinsip induksi sederhana digunakan untuk membuktikan pernyataan Pn, di mana N dimulai dari 1. Prinsip induksi yang didapatkan digunakan untuk membuktikan pernyataan Pn, di mana N tidak harus dimulai dari 1, tetapi berlaku untuk semua bilangan bulat positif non-negatif. Misal, Pn adalah pernyataan. Kita akan buktikan Pn benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari N0. Langkah induksi. Pertama, basis induksi Pn0 benar. Yang kedua, hipotesa induksi. Andaikan Pn benar untuk N lebih dari N0. 3, akan dibuktikan bahwa Pn plus 1 benar. Siapa yang baca? Oke, maaf saya lanjutkan aja. Saya yang lanjutkan aja. Jadi, nomor 1, tunjukkan bahwa untuk semua bilangan bulat non-negatif, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Nah, yang pertama kita menggunakan basis induksi. Untuk N sama dengan 0, 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. 1 sama dengan 2 min 1. 1 sama dengan 1. Itu benar.
Yang kedua menggunakan hipotesa induksi. Andaikan untuk N lebih dari sama dengan 0, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1. Yang 1 adalah benar. Oke, yang terakhir akan dibuktikannya sebagai berikut. Untuk P N plus 1 yaitu 2 pangkat 0 sampai seterusnya sampai 2N plus 1 sama dengan 2N plus 2 minus 1. Buktinya 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 hingga 2N plus 2 pangkat N plus 1 itu sama dengan sebagai berikut. Jadi untuk semua bilangan bulat non negatif. Dan ini juga terbukti. Lanjut, Rifki. Kemudian untuk prinsip induksi kuat. Misal, Pn adalah suatu pernyataan yang menyangkut bilangan bulat. Kita akan buktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Langkah induksi. 1. Basis induksi Pn0 itu benar. 2. Hipotesa induksi. Andaikan untuk semua bilangan bulat n lebih daripada n0, Pn0 plus 1, Pn benar. 3. Akan dibuktikan Pn plus 1 benar. Contoh, tunjukkan bahwa bilangan bulat positif adalah bilangan prima jika hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jawab, kita akan buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Next. Basis induksi. Untuk n sama dengan 2 sama dengan 1,2. 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian satu bilangan prima. Benar. Hipotesa induksi. Misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai n dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Akan dibuktikan bahwa n plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Bukti, jika n plus 1 adalah bilangan prima, maka n plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali satu bilangan prima, yaitu n plus 1, sama dengan 1 kali n plus 1. Jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan positif A sedemikian sehingga 2 kurang dari A kurang dari n plus 1 yang membagi habis n plus 1. Dengan kata lain, n plus 1 dibagi A sama dengan B atau n plus 1 sama dengan AB. Dari hipotesa, karena 2 kurang dari A kali B kurang dari N, maka A dan B dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Jadi, AB juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Sehingga N plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau bilangan prima. Terbukti. Sekian dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya Wassalamualaikum. akan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kombinatorial. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri nama Nanda Revan Saputra dengan NIM 2023-31016 akan membawakan Waalaikumsalam. materi tentang kombinasional matematika diskret. Oke. Lanjut.
Lanjut lagi kah? Next. Next slide. Ini udah sampai contoh. Belum diulang, maaf. Udah keganti slide-nya? Belum. Di sini udah kombinatorial sih. Kombinatorial ada cabang matematika. Belum kelihatan Kak? Oh, gini aja. Ntar dikata-kata aja ntar. Iya deh, gitu aja. Ini aja. Ya. Oke. Itu enable editing dulu nggak sih? Iya, dia editing dulu. Coba. Nih. Udah belum? Keganti nggak slide-nya? Share screen lo hilang. Sensor Nggak ada ini coy screen-nya. Udah muncul belum? Muncul, coba Belum. ganti. Belum. Udah muncul. belum anjir. Udah ganti. Oh, udah. Oke. Ntar dipotong-potong aja, Pen. Kombinasional adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan untuk objek-objek. Solusi yang didapat dengan kombinasional adalah jumlah cara pengaturan objek-objek di dalam pengaturannya. Salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kombinasional atau kombinasional adalah menghitung banyaknya kombinasi karakter password. Contoh, sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Berapa banyak kemungkinan password dapat dibuat? Penyelesaiannya yaitu A, B, C, D, E, F, 2, E, R, H, T, G, A, H, N, 3, A, D, E. Yang keempat, Utrecht. Yang kelima, A, 1, 2, 3, F. Dan yang terakhir, dan seterusnya. Kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar dalam menghitung yang digunakan dalam kombinasional adalah 1. Perkalian, 2. Penjumlahan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga dapat mengundang lebih dari 2 percobaan. Prinsip inklusi dan eksklusi. Contoh, misalkan A dan B sembarang himpunan, maka penjumlahan A tambah B menghitung banyaknya elemen A yang tidak terdapat di B. Dan kebanyakan elemen B tidak terdapat di A. Dan banyak elemen yang terdapat di A. Persimpangan B. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya elemen yang terdapat pada A persimpangan B dari A plus B membuat banyaknya elemen A eksponen B dihitung tepat 1 kali. Dengan demikian, A himpunan B sama dengan A ditambah B dikurang A persimpangan B. Generalisasi dari hal tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi dan eksklusi. Contohnya, lanjut. Contohnya, dalam sebuah kelas terdapat 29 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. 17 mahasiswa menyukai aljabar linear dan 11 orang diantaranya menyukai keduanya. Beberapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut. Penyelesaiannya, misalnya A sama dengan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, B mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Menurut data yang ada, A sama dengan 29, B 17, A himpunan B, A persimpangan B sama dengan 11, A himpunan B sama dengan A tambah B dikurang A persimpangan
persimpangan B. Sama dengan 29 ditambah 17 dikurang 11. Sama dengan 35. Permutasi. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah persimpangan dikurang 1, persimpangan dikurang 2, dan seterusnya. Rumus permutasi R adalah jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek. Dilambangkan dengan P persimpangan R. Kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi sampai R atau jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen dilambangkan dengan C N, R atau NR. Peluang diskrit. Peluang diskrit adalah peluang terjadinya sebuah titik contoh dan disimbolkan dengan PXI. Kejadian atau event. Kejadian disimbolkan dengan E. Adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Misalnya pada percobaan melempar dadu. Kejadian munculnya angka ganjil adalah E sama dengan 1, 3, 5. Kejadian munculnya angka 1 adalah E sama dengan 1 atau 1 kali. Kejadian yang hanya yang mengandung satu titik contoh disebut kejadian sederhana atau simple event. Sedangkan kejadian yang mengandung lebih dari satu titik contoh disebut kejadian majemuk atau compound event. Kesimpulan. Dengan menggunakan perhitungan matematis ini, kita dapat menerapkan perhitungan-perhitungan sederhana seperti yang terdapat pada perhitungan di sebuah permainan kartu. Manfaat nyata kombinatorial dan peluang itu sendiri, kita dapat memprediksi kombinasi suatu kejadian yang akan sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas.